gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Oh, hari yang paling baik untuk kita bersukacita. Sebab apa? Kita menerima kemenangan daripada Tuhan kita. Kita orang-orang yang menang, bahkan kita disebut lebih daripada pemenang. Semangat bilang yes. Belum dengar, semangat bilang yes. Sorak-sorai lebih meriah buat Tuhan kita. Hey. Itulah kami, orang-orang yang menang, bahkan disebut lebih daripada pemenang. Semua berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, intis tadi kala
saudaraku. Dia memberikan kita kemenangan. Jangan pernah lagi takut dan gentar untuk melangkah sementara kita menghadapi tantangan demi tantangan. Sebab sore hari ini kita tahu kemenangan itu sudah kita terima. Amin. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuatku kan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan, karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kau Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Katakan, karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, penyertaan-Mu. Dia sayang engkau dan saya, amin. Dia tak pernah tinggalkan engkau. Yesus termulia, kasih-Mu lagi katakan, karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib. Mari kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu. Buktikan kasih-Mu kepada aku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Tidak ada yang lebih indah selain kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan dibuktikan di atas kayu salib. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kasih yang terindah di dalam kehidupan kita. Sehingga sudah seharusnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Meskipun banyak hal yang harus kita hadapi, mungkin di dalam sakit kita,
masalah ekonomi apapun itu, tetaplah percaya bahwa kasih Tuhan itulah yang terindah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Bisa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kami mengiringi Tuhan, kami tidak seperti bangsa Israel yang selalu mengeluh dan menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Bahkan lebih dari yang pada kita pikirkan. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami di tempat ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga Tuhan firman yang kami dengar, bukan saja kami dengar, tapi kami juga lakukan di dalam kehidupan kami. Karena janji-janji firman Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kami jikalau kami mendengar dan juga kami melakukannya. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu mengenai mati untuk bangkit dan menyelamatkan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena tanpa kematian maka tidak akan ada kebangkitan. Paham seperti ini, konsep seperti ini saudara, sulit dipahami oleh orang-orang yang belum percaya. Karena mereka mengatakan kalau Tuhan kenapa harus mati saudara. Tetapi hari ini kita harus tahu, tanpa kematian maka tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Firman Tuhan juga mengatakan kalau Yesus yang kita sembah dia tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil kita. Firman yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita beritakan itu menjadi sia-sia. Sehingga saudara kalau kita mengikuti satu tokoh, dia saudara tidak bangkit, mati hanya manusia saja saudara, maka sia-sialah pemberitaan kita, maka sia-sialah iman kita kepada orang tersebut. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa kalau kita hari ini bisa menjadi orang percaya itu adalah kita adalah orang-orang yang berbahagia, katakan amin. Sehingga saudara kita bukan lagi saudara menjadi orang-orang yang hanya pasif di dalam kekristenan kita. Menjadi orang-orang yang agamawi saja. Tetapi juga saudara kadang kita ini tanpa kita sadari kita juga mengolok-ngolok Tuhan. Tapi versinya beda. Kalau dulu saudara mereka mengolok-ngolok Tuhan, mereka mengatakan, jikalau engkau Tuhan selamatkan dirimu. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan kami, engkau seorang Mesias. Jikalau dirimu saja engkau tidak bisa selamatkan, bagaimana engkau menyelamatkan kami? Tapi kali ini saudara versi kita beda. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau engkau Tuhan, sedikit ngancem lagi saudara. Jikalau engkau Tuhan, sembuhkan saya. Jikalau engkau Tuhan, tolong dari kebangkrutan saya. Jikalau engkau Tuhan, bebaskan saya dari masalah utang saya. Bayangin. Versinya sedikit beda saudara. Tetapi saudara sesungguhnya kita sedang mengolok-ngolok Tuhan. Kita tidak meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Seharusnya saudara kita mengatakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhanku sanggup menolong aku. Sanggup menyembuhkan aku. Sanggup membebaskan aku. Tetapi meskipun Tuhanku tidak menolong saya tidak akan pernah menyangkal Tuhanku. Aku tetap akan percaya. Seperti Ayub juga pernah mengatakan, jangan kita hanya mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk kita tidak mau terima. Hari ini saudara lihat di dalam hidup kita. Sudah begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menilai itu. Tapi begitu kita ada kejadian sedikit yang mungkin mengganjal di dalam pekerjaan kita, mengganjal di dalam
kesehatan kita, kita langsung mengeluh kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, selama ini kita nggak pernah merasa bahwa apa yang kita punya, baik itu kesehatan, kekayaan, semua yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, kenapa sih masalah sedikit kita salahkan Tuhan? Kalau kita menyadari semua ini datangnya dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi percayalah, apa yang terjadi sama Sadrak, Mesak, Abednego? Setelah dia masuk ke dapur api, Tuhan tolong toh. Dikatakan 3 yang masuk, ada 4 yang kelihatan. Ada malaikat Tuhan di sana yang menyertai mereka. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak terbakar. Masalah tidak membuat mereka hancur. Bahkan dikatakan 1 helai rambut pun tidak ada yang hangus. Hanya ikatan tali itu yang hangus terbakar. Apa yang setelah itu terjadi kepada Ayub? Dikatakan dikembalikan 2 kali lipat. Anaknya, istrinya enggak 2 kali lipat tuh. Istrinya tetap 1 saudara. Alkitab tidak mencatat dia mendapat istri baru. Istri yang telah meninggalkan dia kembali lagi kepada Ayub. Hartanya diganti 2 kali lipat saudara. Artinya Tuhan akan tetap menyertai kita, menolong kita. Oleh karena itu setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara harus menganggapnya satu ujian supaya saya lebih dewasa, supaya saya lebih mengenal Tuhan saya. Lihat segala masalah itu harus seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi menyalahkan Tuhan. Kalau bicara kematian dan kebangkitan saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberikan clue kepada kita. Saudara, kalau kita bicara agama yang lahir di dunia ini, itu tidak akan pernah lepas dari perjanjian lama. Yang sama-sama juga dipercaya oleh saudara-saudara kita yang lain Bapak Ibu. Cuma mereka akhirnya waktu menurunkan semua itu, ya ada yang ke Asia, ada yang ke tempat lain, mungkin versinya sedikit beda. Tetapi turunannya itu dari perjanjian lama. Sehingga saudara dari sini kita bisa melihat bahwa kematian itu memang satu keharusan. Kenapa? Karena ada darah yang tercurah untuk menyelamatkan umat manusia. Contohnya yang paling awal itu adalah saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sehingga mereka melihat tubuh mereka telanjang, itu bicara dosa sudah masuk. Mereka sudah tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Lalu mereka coba menutupinya dengan dedaunan pohon ara. Tidak bisa. Usaha manusia tidak akan pernah sanggup menutupi dosa manusia. Lalu dikatakan kulit binatang, artinya ada korban. Itulah yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Dan itu yang baru bisa menutupi. Itu clue yang pertama Bapak Ibu. Setelah itu clue yang kedua adalah saat Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan anaknya di atas gunung Moria. Di situ saudara ada domba jantan yang tersangkut di semak belukar. Itu bicara mahkota duri. Clue-nya sudah ada. Makanya saudara kalau ada orang yang ribut dia mengatakan itu bukan Ishak, itu Ismail yang dibawa di atas gunung Moria. Gak usah ribut Bapak Ibu. Toh yang akhirnya dikorbankan bukan Ishak atau Ismail. Yang dikorbankan domba jantan itu. Itu adalah gambaran Yesus nantinya saudara. Lalu apa lagi? Zamannya Musa setelah Abraham. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Lalu Tuhan juga memberitahu Musa, korban binatang, ambil darahnya. Lalu sapukan di atas ambang pintu bagian atas, kiri dan kanan. Itu bicara seperti salib saudara. Maka saat tulah malaikat pencabut nyawa itu datang ke rumah bangsa Mesir, lalu ditemui dengan rumah yang ada darahnya, maka dilewati. Itulah Passover, Paskah. Gambaran demi gambaran sudah ada, Bapak Ibu. Lalu setelah itu barulah Musa membuat aturan.
Bagaimana korban itu, korban sembelihan. Jadi kalau kita melihat clue-clue ini sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Dikatakan, kenapa waktu zamannya Abraham Tuhan meminta anak? Apa nggak bisa minta yang lain? Entah minta korban binatang. Korban binatang kan lebih mudah. Saudara, saya mau katakan apa yang Tuhan minta itu semuanya relevan. Pada zaman itu, zamannya Abraham, memberi persembahan kepada dewa, anak manusia itu biasa. Karena 10 hukum Taurat itu belum diberikan. Kejadian 22 itu Tuhan minta anak Abraham yaitu Ishak. 10 hukum Taurat itu ada di dalam Keluaran 30 saudara. Keluaran 30 itu baru diberikan 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Baru setelah itu saudara Musa mengatur di dalam Keluaran seterusnya, lalu imamat muncul, korban binatang itu seperti apa. Bahkan tabut Allah itu dibuat seperti apa itu setelah Keluaran 30. Maksudnya apa di sini? Artinya setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita, firman yang Tuhan sampaikan kepada kita itu sifatnya relevan. Setiap zaman sampai hari ini saudara, kalau kita dengar firman Tuhan yang dikatakan mengampuni musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu, jikalau engkau ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu, itu relevan. Kalau Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa di dalam setiap kesulitanmu, tantanganmu, itu relevan. Tidak ada yang tidak relevan. Hari ini jangan katakan Tuhan saya tidak bisa. Tapi katakan Tuhan saya mau. Katakan amin. Sehingga saudara, Bapak Ibu, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saat kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi clue-clue itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa memang melalui kematian itu baru ada penebusan. Melalui kematian itu baru manusia bisa diselamatkan. Sampai akhirnya Yesus datang ke dunia ini, dikatakan tidak lagi ada darah yang tercurah selain darah yang daripadaku. Tidak lagi ada korban binatang, karena korban yang sempurna adalah hidupnya Yesus itu. Itu digenapi oleh Yesus di atas kayu salib, saudara. Nah, hari ini saudara kita akan belajar apa arti kebangkitan. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada satu kitab pun saudara yang mencatat bahwa pribadi yang bisa menyelamatkan darah manusia, yang bisa menyelamatkan umat manusia, yang hanya disandangkan diberikan hanya kepada Yesus. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang berbahagia. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari murka Allah. Nah, di sini saudara lihat, banyak orang berpikir bahwa kita diselamatkan dari iblis. Tuhan menebus dari si iblis. No. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus kita itu dari murkanya Allah. Di mana waktu Adam jatuh di dalam dosa karena dia melanggar perintah Tuhan. Sehingga hukuman itu harus diberikan. Nah, Yesus mati di atas kayu salib itu mendamaikan dan membebaskan kita dari murkanya Allah. Ini jangan salah. Karena seringkali saudara tanpa kita sadari kita mengatakan
kita ini diselamatkan dari iblis. No, dari murka Allah. Saya mau tanya juga saudara, neraka itu punyanya siapa? Halo? Neraka punya siapa? Orang kadang-kadang juga salah, dia katakan neraka itu punyanya iblis. Iblis itu bukan pemilik neraka. Iblis itu penghuni neraka. Neraka itu milik Tuhan saudara. Tuhan yang menciptakan neraka, Tuhan juga yang menciptakan surga. Kenapa Tuhan menciptakan neraka? Karena neraka itu saudara adalah tempat iblis nanti akan dibuang. Tempat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan harus sediakan tempat ini karena mereka tidak ada di sorga. Tidak bisa menjadi satu dengan orang-orang yang nanti akhirnya ada di dalam kerajaan sorga saudara. Makanya tadi dikatakan diselamatkan dari murka Allah. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, tanpa kebangkitan Kristus, hanya kematian Kristus cukup untuk menjadikan Yesus itu juru selamat. Saya akan coba bedakan saudara, tetapi sebetulnya ini adalah satu paket. Kematian, kebangkitan itu paket. Tapi saya mau coba pisahkan supaya waktu kita memahami, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sekedar percaya, yang hanya bukan sekedar diselamatkan. Tetapi memaknai kebangkitan Kristus itu dengan benar. Sehingga kekristenan kita bukan Kristen yang pasif, tapi Kristen yang aktif. Dan saya mau katakan saudara, tanpa kebangkitan Kristus, hanya kematian Kristus saja dan darahnya, maka setetes darahnya cukup untuk menyelamatkan kita dan seluruh dunia ini. Tanpa kebangkitannya. Kalau bicara hanya juru selamat loh. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Seumpama kita punya rumah terbakar. Lalu anak kita ada di dalam. Lalu kita pergi menyelamatkan dia. Waktu kita menyelamatkan anak itu saudara, kita bawa keluar lalu anak itu selamat, kita mati. Maka kita adalah juru selamat. Tanpa saya bangkit kembali, tetap anak itu selamat dan saya sebagai juru selamat. Tiba-tiba di jalan saudara ada yang nembak. Peluru nyasar lah enggak begitu. Lalu kita coba menahannya saudara. Orang yang kita selamatkan itu tidak mati. Kita mati. Tanpa kita bangkit pun kita adalah juru selamat dari orang tersebut. Itulah Yesus. Saat dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, itu cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang atau juru selamat. Nah kalau begitu kebangkitannya untuk apa? Nah itu saudara, yang di ayat yang ke-9 kita lihat. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di dalam Roma 5, ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya diperdamaikan, lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan ini oleh hidupnya. Hidupnya itu apa? Kebangkitannya. Dia hidup, dia bangkit dari kematiannya, kita diselamatkan. Nah artinya saudara Bapak Ibu, bahwa kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita sekedar percaya saja, dan kita hanya mengatakan saya sudah diselamatkan, cukup percaya saja. Setelah itu saudara kita tidak mengakui dalam tanda kutip kebangkitan Kristus, sebetulnya kita belum diselamatkan. Kenapa? Karena orang yang diselamatkan Bapak Ibu, dia tidak duduk diam hanya di dalam gereja. Bukan hanya dicatat di dalam KTP-nya saya agama Kristen. Oh mohon maaf Bapak Ibu. Tidak sedikit orang yang KTP-nya tuh Kristen mengakui saudara dia Kristen. Mungkin dia sudah lahir ke dunia ini, jadi Kristen. Apakah itu bukti sudah diselamatkan?
Karena kekristenan bukan hanya kita percaya. Karena menjadi orang Kristen, kita mengakui kematian Kristus yang sebagai juru selamat. Dan dia juga bangkit hidup untuk kita diselamatkan. Makanya selamat itu saudara, dua yang harus kita pahami. Satu, kita dipindahkan dari neraka ke sorga. Kita yang berdosa dibenarkan. Kita yang durhaka, saudara, kita menjadi benar. Tapi diselamatkan yang kedua adalah bahwa kita diselamatkan dari pikiran kita. Cara kita menilai, cara kita hidup sebagai orang Kristen. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, itu diselamatkan. Bukan kebalikan saudara. Setelah kita jadi Kristen kita diem. Bahkan di tengah-tengah kekristenan kita tidak pernah yang namanya berdoa, yang gak pernah saudara ke gereja, gak pernah yang namanya memuliakan Tuhan. Bahkan kita cenderung menjadi batu sandungan buat banyak orang. Nah ini namanya kita hanya tahu Yesus sebagai juru selamat, tapi kita gak mengerti bahwa Tuhan sudah bangkit untuk kita diselamatkan. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Inilah arti keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. Dan Kristus telah mati untuk kita semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dibangkitkan untuk mereka. Bukan hanya untuk mati, tapi dibangkitkan untuk mereka. Selanjutnya. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam Kristus itu artinya percaya dia mati, percaya dia bangkit, itu di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah inilah saudara orang yang mengakui kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Cara pikirnya. Ciptaan baru itu cara berpikirnya. Konsepnya, paradigmanya. Makanya saudara di ayat yang 16 itu dikatakan begini. Kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Menilai itu apa sih? Cara pandangnya, cara melihatnya bukan lagi cara kacamata manusia. Dan jika kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Konsepnya sudah berubah. Ini yang namanya ciptaan baru. Ciptaan baru itu saudara bukan orangnya berubah jadi baru. Begitu kita Kristen saudara, begitu kita masuk dibaptis. Saudara, waktu kita dibaptis, kita mempercayai kematiannya. Makanya kita dikubur, ditenggelamkan. Mati bersama dengan Kristus. Tapi setelah kita diturunkan ke dalam air, saya mau tanya, kita dinaikkan gak dari air itu? Masa mau di dalam air terus? Pasti kita keluar dong dari air. Nah itu namanya dibangkitkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Mohon maaf. Kadang-kadang saudara kalau kita hanya percaya bahwa Yesus hanya juru selamat, itu namanya kita dibaptis hanya ditenggelamkan, dikubur, mati saudara bersama dengan Kristus. Tapi kita gak pernah bangkit. Kita gak pernah keluar dari ciptaan baru. Ciptaan baru sekali lagi, pola pikirnya mulai berubah. Cara melihat kehidupan ini mulai berubah. Dia hidup juga caranya akan berubah. Orang berperilaku saudara, mengeluarkan kata-kata, dia berjalan, dia melakukan segala sesuatu itu dimulai dari mana? Dari sini. Saudara mau ngambil tisu ini,
Apakah serta-merta tangan kita tiba-tiba ngambil? Enggak. Kita berpikir untuk ngambil. Saudara, saya mengeluarkan kalimat seperti ini, apakah serta-merta kalimat ini keluar dari mulut saya? Enggak. Karena saya berpikir untuk mengeluarkan kalimat-kalimat apa seterusnya, dan keputusan-keputusan apa seterusnya, itu mulai dari pikiran kita. Gak bisa saudara, tanpa pikiran kita melakukan segala sesuatu, gak bisa. Makanya ada orang yang masalah dengan pikirannya, dengan jiwanya, sehingga kelakuannya, perkataannya itu terganggu juga. Jadi yang Tuhan perbaiki ini, ciptaan baru itu ini. Kita bisa berkelakuan baik, berbuat baik, berkata-kata dengan yang membangun. Itu semua dimulai dari ciptaan baru, yaitu cara bagaimana kita menilai dengan cara Tuhan. Nah makanya di ayat 15 ditulis begini, kita mundur cara lihatnya. Ayat 15 tadi dikatakan begini. Kalau tadi ayat 16 dikatakan sebab itu, ini penyebabnya. Yang akan membuat penilaiannya itu sesuai dengan Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia. Kalau kita mengerti hal ini Bapak Ibu, dengan kita tahu bahwa kita ini milik siapa, dan tujuan hidup kita ini untuk apa, maka itu akan merubah konsep kita menilai sesuatu. Itu ciptaan baru. Makanya Tuhan beritahu bahwa apa? Tidak lagi untuk hidup dari sendiri. Untuk Tuhan saudara. Kita tahu yang kita miliki ini semua datangnya dari Tuhan. Saya terlalu yakin Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang kita punya apapun termasuk hidup kita. Ini milik Tuhan. Kita tahu nih ini milik Tuhan. Bukan milik kita. Baik itu dompet kita, HP kita saudara. Jas kita ini karena Tuhan. Saya terlalu yakin. Kita hidup gak akan sembarangan. Karena kita tahu ini bukan punya kita. Kita dipinjemin rumah. Sama orang. Kita tahu ini bukan milik kita. Kita pasti akan jaga baik. Kecuali orang itu memang kurang ajar Bapak Ibu. Dia tahu ini, wah ini punya gua nih udah dipinjemin. Ada orang dipinjemin mobil saudara. Dia merasa miliknya. Pakainya sembarangan saudara. Tabrak sini tabrak sana. Ada polisi tidur dia hantam aja saudara. Tapi kalau dia tahu ini miliknya Tuhan. Dia jaga baik. Sama hari ini, kalau kita sadar apa yang kita punya ini milik Tuhan, maka kita gak akan hidup sembarangan. Tangan kita tahu milik Tuhan, kita tanya yang punya. Tuhan, kira-kira ini kalau tangan buat nampar atau mukul istri boleh gak? Tanya sama Tuhan. Tuhan jawab apa Bapak Ibu, boleh apa enggak? Saudara sudah bisa dengar suara Tuhan tuh. Kaki ini saudara kalau kita mau melangkah ke tempat hiburan yang tidak baik. Kita tanya pemiliknya, Tuhan boleh enggak nih kaki saya bawa ke sana. Melangkah ke tempat itu. Kalau pemiliknya bilang jangan pergi. Kalau pemiliknya bilang silakan pergi. Tanya Tuhan, saudara kita tanya Tuhan. Tuhan kalau hari Minggu kaki saya langkahkan ke gereja. Telinga saya pakai untuk dengar firman Tuhan. Boleh enggak? Jawabannya apa saudara? Boleh. Itulah kalau kita sadar bahwa apa yang kita punya ini milik Tuhan. Maka cara kita menilai hidup. Apa yang kita kerjakan itu benar. Dan Paulus menulis ini di dalam 2 Korintus tadi saudara. Nah apa yang menurut Paulus bahwa dia sekarang punya penilaian yang benar? Paulus pernah mengatakan, dulu yang apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap sampah. Dulu yang aku anggap rugi, sekarang itu menjadi keuntungan bagiku. Apa Bapak Ibu? Dulu apa yang dianggap sampah? Bukan hidupnya. Apa yang dia geluti Tauratnya. Dia murid dari Gamaliel saudara. Enggak semua ahli Taurat itu jahat.
Saudara jangan begitu dengan ahli Taurat, langsung kita katakan itu jahat. Gamaliel nggak jahat. Paulus iya. Ahli Taurat itu adalah orang yang ahli di dalam Taurat. Nah kalau kita dengar Taurat juga langsung jangan berpikir yang dibuat sama ahli Taurat 600 lebih. Taurat itu ada 3. Taurat itu ada 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Itu nggak jahat. Itu saudara jangan reject. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ada Allah lain. Itu tetap kita pakai sampai sekarang Bapak Ibu. Hukum Taurat yang kedua adalah yang Musa tulis 5 kitab Pentatuk. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu namanya saudara Taurat juga. Itu tidak dihilangkan. Nah yang ketiga Taurat itu yang dibuat oleh para ahli Taurat. 600 sekian saudara. Di mana dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Mereka lalu buat kuduskan hari Sabat itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita baru saja dari Israel beberapa waktu yang lalu saudara. Saudara, kalau bicara Taurat bagi mereka, itu sangat ketat. Bahkan bukan soal halal atau haram, tapi itu ada istilah namanya koher. Koher itu lebih Taurat daripada Taurat saudara. Kalau Taurat saudara nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau itu lihat aja nggak boleh. Makanya kalau kita lagi nginep di rumah, di hotel orang Yahudi, pas mereka masuk hari Sabat, sudah. Hotel yang orang Yahudi punya, kita nggak boleh keluarin makanan dari Indonesia. Kalau haram kan kita nggak boleh makan. Kalau koher nggak boleh lihat. Sehingga makanan itu harus di dalam kamar atau dalam koper. Saudara juga nggak boleh bawa di koridornya hotel, nggak boleh. Kelihatan mereka akan marah. Waktu mereka menyajikan makanan saudara, telur sama ayam itu nggak boleh disajiin sama-sama. Belum pernah dengar ya? Yang kita dengar paling nggak boleh makan babi, tol. Nggak boleh makan ini daging anjing, nggak boleh makan daging ini daging itu. Ini menyajikan ayam sama telur aja nggak boleh di waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena kalau telur dimakan, ayam dimakan, punah. Nanti nggak bisa berkembang biak lagi. Itu paham mereka sampai begitu. Kalau saudara makan di sana pasti ditemukan hanya ada garpu sama sendok. Garpu sama pisau. Sendok nggak ada. Mereka nggak boleh nyuci sendok dan garpu bersamaan. Mau sendok, ambil sendok plastik sekali pakai buang. Nah saudara lihat, kalau kita bilang orang di luar sana ada yang soal bicara haram, soal begitu ketat saudara, Yahudi itu lebih ketat lagi. Itu yang Paulus jalani saudara. Sehingga saudara Paulus katakan apa yang ku tahu dulu semuanya itu dianggap sampah. Tapi sekarang pengenalan akan Kristus itulah yang kuanggap paling berharga. Dulu makanan banyak yang haram buat dia, banyak yang koher buat dia. Lalu dia sekarang ngomong begini. Karena Yesus ngajar, apa yang masuk ke dalam mulut itu akan keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan. Jadi saudara sudah tidak ada lagi yang namanya haram atau koher. Justru yang haram itu yang keluar dari mulutnya. Maki orang, berbohong, mencurangi orang, fitnah orang, gosipin orang. Itu yang haram bagi Paulus saudara. Lalu Paulus juga menambahkan, memang segala sesuatu itu halal, tapi apakah berguna? Ditulis juga di Korintus. Semua boleh kamu makan. Tapi ingat, berguna enggak? Sehingga kalau kita nih sudah tes darah, kolesterol mulai tinggi, makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, itu sudah enggak berguna bagi tubuh kita.
kurangi atau jangan makan. Karena itu terjadi pada orang-orang di Korintus. Oh, Yesus mengajarkan semua halal. Sehingga saudara makanan yang dipersembahkan, makanan yang gak sehat-sehat dia mulai makan semua. Lalu Paulus ngomong, kalau itu semua gak berguna, juga jangan dimakan. Makanya saudara mengenai bir, ada orang bilang orang Kristen boleh minum bir gak? Jawabannya boleh. Asal gak mabuk. Tapi saudara bukan stop sampai di ayat itu. Apakah juga berguna? Karena kalau ukurannya mabuk saudara, ya maaf saudara. Kita juga dulu minumnya sedikit-sedikit lah. Ya. Begitu mulai meningkat, mulai banyak sedikit saudara. Itu sudah gak ada ukuran mabuk atau enggak. Bahkan saudara ada sampai orang minum 5 botol itu udah gak mabuk. Karena dosisnya mulai naik. Dia gak mabuk tapi levernya kena. Ini sudah gak berguna. Jadi jangan pakai ayat hanya yang jangan gak mabuk. Pakai juga. Apakah berguna atau tidak. Itulah yang Paulus katakan, apa yang dulu kuanggap sampah. Sekarang kuanggap satu keuntungan. Apa yang kuanggap untung dianggap sampah saudara. Dan apa juga yang Paulus katakan di dalam kehidupannya. Dia katakan hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga hidupnya selalu berguna. Hidupnya selalu dia nilai saudara dengan benar. Kalau ini, apa yang kuhidupi ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku tidak lakukan. Karena hidupku bukan milik aku lagi. Tapi milik Kristus. Apa arti kebangkitan yang kedua? Memberikan pengharapan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Apa arti kebangkitan? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati bangkit. Kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan, di terjemahan yang lain dikatakan hidup yang sejati kerajaan Allah. Artinya saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan kita sampai ke sorga. Katakan amin. Bapak Ibu, ini pengharapan yang luar biasa. Mungkin kita mengatakan, Pak, belum Pak zamannya. Tunggu dulu. Saudara, sekarang orang meninggal dunia bukan dilihat dari umurnya. Ada yang umur 25, ada yang umur 30. Tapi kalau kita sadar saudara, sebetulnya setelah kita mati ini kita kemana? Di dunia ini 70-80 tahun. Makanya Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka itu kita jadi orang bijak. Setelah meninggal gue kemana ya? Tapi pengharapan yang Tuhan berikan luar biasa loh. Sampai dia katakan hidup yang kekal pun dia berikan. Ini pengharapan yang tidak diberikan oleh siapapun. Yang hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saat kita percaya kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu ayat selanjutnya dikatakan apa? Bukan saja saudara bicara sorganya, tetapi apa isi dari sorga itu? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, itu bicara sorganya. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang tersimpan di sorga. Sorganya kita miliki, yang tersimpan di sorga itu apa? Tabungan saudara, investasi saudara. Itu gak akan pernah layu, gak akan pernah dimakan karat, tidak akan pernah dicuri. Makanya Tuhan katakan, lihatlah perkara di atas. Berinvestasilah di sorga. Investasinya bagaimana Pak? Lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara berbuat baik, apa yang kita kerjakan waktu di dalam Tuhan, itu terinvestasi di sorga. Dan investasi sorga itu cuma bisa kita kerjakan waktu kita hidup di dunia ini. Selebihnya gak bisa.
Saat kita sudah di sorga, kita tinggal terima hasil atau jatuh temponya investasi kita. Jadi hari ini saudara, kita jadi Kristen itu bukan hanya Kristen yang pasif. Mohon maaf ya, kalau kita punya 100 juta, lalu 100 juta kita hanya simpan untuk diri kita. Kita nikmati sendiri. Dengan ada orang yang punya 5 juta, 2 jutanya dia nikmati dan dia simpan, 2-3 jutanya dia buat bantu orang lain. Mohon maaf ya, yang ini akan punya investasi di sorga. Makanya saudara ingat janda miskin dan orang kaya. Orang kaya itu memberi dan janda miskin itu beri dari 2 peser. Tuhan katakan ini yang lebih berkenan. Karena dia memberi dari kekurangannya. Hari ini orang yang punya lebih dituntut lebih. Baik itu kepintarannya, keahliannya, talentanya, hartanya, hidupnya, kesehatannya. Kalau kita diberi lebih, maka Tuhan tuntut kita lebih. Pengharapan apa lagi yang Tuhan berikan? Di ayat yang terakhir. Ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Sementara kamu menantikan ke sorga. Selama kamu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang telah Tuhan sediakan, telah disediakan Bapak Ibu. Tempat untuk kita saat kita mengakui kematian dan kebangkitan Kristus sudah disediakan. Tapi juga Tuhan katakan bahwa kamu akan dipelihara dalam kekuatan Allah selama kamu menanti ini. Artinya pengharapan itu juga Tuhan berikan selama kita ada di bumi ini. Di dalam kekuatan Allah dengan imanmu. Jadi hari-hari ini kalau kita ada masalah di dalam dunia ini. Dengan iman Tuhan akan memberikan kekuatan kita. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tapi seringkali Bapak Ibu yang terjadi adalah waktu kita melihat pemeliharaan Tuhan itu, kita menilainya lagi dengan cara manusia menilai. Bukan dengan cara Tuhan menilai. Konsepnya salah lagi. Sehingga penilaiannya betul begini. Kalau Tuhan pelihara saya, yang saya doa langsung dijawab Tuhan. Yang saya minta time limitnya begini, Tuhan kasih sesuai dengan yang saya minta. Itu cara kita berpikir kalau Tuhan pelihara kita. Tapi sesungguhnya enggak. Bahkan apa yang Tuhan pelihara di dalam kehidupan kita, kita bahkan enggak kelihatan. Saudara, tadi saya sudah katakan kita baru dari Israel. Kita ada pergi ke satu tempat, kota itu namanya En-Gedi. Itu padang gurun. En-Gedi itu satu kota padang gurun. Itu cerita Yehezkiel pun di sana. Di mana dikatakan air keluar dari bait Allah, lalu semata kaki, sepinggang, lalu tenggelam. En-Gedi itu juga saudara adalah tempat di mana waktu Daud melarikan diri dari pengejaran Saul. Dia ngumpet di goa-goa. Kita ke sana juga. Nah ada satu tempat itu National Park En-Gedi. Itu jalannya terjal. Naik turun bebatuan pokoknya sulit sekali deh. Tour guide sudah mengatakan Bapak Ibu yang ada jantung, maksudnya sakit jantung, pernapasan atau asma, atau yang gak kuat kakinya gak usah naik. Karena perjalanan pulang pergi itu kurang lebih 2 kilo bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Dan jalannya itu turun naik terjal, gak ada pegangan memang gak dibuat ini saudara. Cuma memang betul-betul padang gurun. Sehingga dari 73 itu 5 tunggu di bawah. Kita 68 masuk. Peserta 73 orang saudara. 68 masuk. Singkat cerita kita jalan, wah ada yang gugur. Gugurnya itu gini, setelah 200 meter gak sanggup dia pulang. Wah capek, panas katanya. Karena orang Indonesia begitu Bapak Ibu. Memang tempat itu selama tour guide-nya 20 tahun dia jadi tour guide. Cuma 2 grup dari Indonesia yang ke sana. Dan setelah pergi gak pergi lagi, kapok. Tapi kalau grup dari Amerika, Jepang, UK, Jerman, Korea, mereka suka. Karena mereka suka panas, hiking.
Kalau orang Indonesia itu sukanya mall. Makanya kalau dibilang di balik gunung itu ada mall, wah dia naik tuh saudara. Nah kita grup ketiga nih selama 20 tahun, tour guide ini kan sudah lama, orang lama saudara. Jalan saudara, wah udah pada ngos-ngosan. Panasnya luar biasa saudara, sampai hitam nih gosong semua. Ya, jalan. Lalu begitu kita lihat satu tempat terowongan, wah orang masuk di sana bisa meneduh, ini Pak William juga ikut. Neduh di sana, ada air saudara, ya kita dengar suara air aja, wow kita sudah senang. Bisa masuk di terowongan itu kecil, bisa ngaso saudara, wah sudah senang. Karena enggak kena panas. Rupanya mengucap syukur itu enggak susah. Mengucap syukur itu bukan yang besar-besar. Mengucap syukur itu bisa melihat kebaikan Tuhan yang sedikit saja di tengah-tengah kesulitan kita. Kita sudah bisa mengucap syukur. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Kadang-kadang padang gurun Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita pulang kembali ke bus. Semua peserta kumpul saudara tanpa kekurangan satu apapun. Lalu kita mengatakan mengucap syukur sama Tuhan. Ada saudara karena orang sudah kecapean bisa ngeluh toh seperti bangsa Israel. Kalau sudah kepanasan, sudah kecapean pasti ngeluh. Penyertaan apa Pak? Gak dapat apa-apa, ya dapat panas sih sama capeknya. Itulah kita Bapak Ibu. Kita selalu melihat pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Kalau kita tuh lihat sesuatu dari kasat mata itu baru pemeliharaan Tuhan. Kita katakan gini, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau saja kita nggak sengaja nginjek kerikil, lalu kita kepleset, lalu kepala ini terantuk, jatuh, entah itu bisa patah, lecet dan semuanya, bocor kepala. Kita baru bisa mengatakan, Tuhan baik kalau Tuhan jaga saya. Tuhan kalau tampilkan video kita bisa lihat, oh kejadian ini baru Tuhan rupanya ada malaikat yang menjaga nih. Kita baru bisa mengucap syukur. Saya mau tanya, berapa batu yang kita injak? Seberapa bahayanya batu itu saudara bagi kita? Kita bisa lihat gak? Gak bisa. Batu yang kita injak pun yang kita lewatin, kita pun gak sanggup menghitungnya. Tapi Tuhan sanggup menjaga kita. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel di padang gurun. Ngeluh sama Tuhan, Tuhan saya sudah enak-enak di Mesir, dibawa keluar di padang gurun kepanasan. Oh dia gak sadar saudara, waktu mereka siang hari itu ada tiang awan yang meneduhkan mereka. Waktu mereka malam hari ada yang namanya tiang api yang menjaga mereka, menghangatkan mereka. Waktu mereka lapar ada roti dari sorga, mereka bisa makan secukupnya. Dan yang mereka nggak lihat, di padang gurun itu setiap malam ular tedung itu keluar. Tapi tidak ada satu ekor ular tedung pun yang keluar. Dia nggak lihat, tapi tangan Tuhan menjaga mereka. Sampai satu ketika, waktu mereka menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Lebih baik saya di Mesir daripada saya seperti ini. Baru di situ Tuhan katakan, Tuhan mengambil perlindungannya. Maka ular itu mulai keluar. Satu persatu. Dan mereka dipangut oleh ular tedung. Tapi Tuhan baik. Apa yang kita buat kita terima buahnya. Kita melanggar firman Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan Tuhan inginkan. Kita terima buahnya. Tapi Tuhan akhirnya bilang sama Musa, bangun salib tembaga. Buat ular di sana. Setiap kali mereka dipangut ular, doa di situ. Maka dia akan sembuh. Tuhan tetap jaga. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan Tuhan inginkan, kita tabur, kita tuai buahnya. Tapi Tuhan tetap menjaga kita. Apa alasan hari ini kita mengeluh sama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kami mau belajar
untuk tetap mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan memberikan pengharapan kepada kami, baik itu di sorga maupun di bumi. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, pemeliharaan demi pemeliharaan, penjagaan demi penjagaan yang datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sedang memelihara hidup kami sampai saat ini. Mungkin hari ini kita di dalam masalah, pekerjaan, apapun itu. Ya. Tapi Tuhan tetap jaga kita toh. Tuhan tetap pelihara. Mungkin kita terjadi masalah itu karena kesalahan kita. Salah makan, salah kerja, salah berbuat keputusan. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan toh tetap menjaganya. Hari ini belajarlah tetap mengucap syukur. Karena di tengah-tengah pengucapan syukur itu ada pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaatmu. Baik itu di dalam pembangunan gereja, diakonia, perpuluhan. Kiranya Tuhan kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan kau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kasih